Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita lanjut nih, kita gali bab keempat dari Think and Grow Rich-nya Napoleon Hill. Judulnya kan pengetahuan khusus, pengalaman atau pengamatan pribadi. Ini langkah keempat menuju kekayaan katanya. Misi kita sekarang, mau bedah kenapa sih pengetahuan yang spesifik ini penting banget menurut Hill? Iya, betul banget. Bab ini tuh gimana ya? Langsung nantang pemikiran umum soal pendidikan loh. Kita bakal lihat kenapa sekedar tahu banyak aja tuh kadang malah nggak cukup. Justru fokus ke pengetahuan yang tepat, guna, nah itu yang bisa jadi kunci suksesnya. Ini langsung bikin saya mikir. Contohnya Henry Ford sama Thomas Edison itu loh. Pendidikan formal mereka kan bisa dibilang minim ya, tapi pencapaiannya wow, luar biasa. Ini kayak membalikan logika umum gitu nggak sih soal syarat sukses? Merujuk ke akar kata mendidik, educate, dari bahasa Latin educo, artinya menarik keluar, mengembangkan dari dalam. Jadi ya Ford dan Edison mungkin kurang sekolah formal, tapi mereka itu jago banget dalam menarik keluar dan menggunakan pengetahuan spesifik yang relevan langsung sama tujuan mereka. Jadi bukan soal ijazahnya, tapi soal aplikasinya gitu. Oke. Jadi ini nyambung ke ide utama Hill di bab ini ya, kalau pengetahuan adalah kekuatan itu nggak sepenuhnya benar gitu. Pengetahuan itu baru potensi aja. Tepat. Itu intinya. Pengetahuan, mau sebanyak apapun, itu baru jadi kekuatan beneran kalau diorganisir, terus disusun jadi rencana aksi yang jelas, dan, nah ini penting, diarahkan buat capai tujuan spesifik. Hill kan agak kritis ya sama sistem pendidikan zaman dulu, yang mungkin masih relevan juga sekarang, karena seringnya cuma ngasih info aja tapi nggak ngajarin cara pakainya secara strategis. Oke, kalau pengetahuan umum aja nggak cukup dan kita butuh yang khusus, terus gimana cara dapetinnya menurut Hill? Nyarinya di mana nih? Nah, Hill ngasih beberapa jalur utama nih. Pertama, ya jelas dari pengalaman dan pendidikan kita sendiri. Kedua, belajar dari pengalaman orang lain, bisa lewat kolaborasi atau yang dia sebut mastermind itu kelompok orang yang saling dukung buat tujuan bareng. Ketiga, ya institusi formal kayak kampus. Keempat, sumber publik, perpustakaan, buku, majalah. Kelima, yang sekarang relevan banget, kursus-kursus spesifik, entah kelas malam, belajar sendiri, atau kursus online. Yang menarik nih, prosesnya bukan cuma ngumpulin aja ya, tapi milih dulu. Tentukan dulu jenis pengetahuan apa yang paling kita butuhin buat tujuan utama kita. Betul, itu langkah pertamanya. Penting banget. Kalau udah tahu apa yang dibutuhin, baru deh cari sumber yang paling pas dan bisa diandelin. Info kan banyak banget ya di mana-mana, tapi nilainya baru muncul kalau udah dipilah, diolah, terus dirangkai buat tujuan tertentu. Kisah Stuart Austin Weir yang diceritain Hill itu ngena banget sih. Umur 40-an, udah berkeluarga, mutusin balik sekolah hukum pas zaman depresi besar buat jadi pengacara korporat. Dan berhasil loh, dia milih jalur pendidikan yang fokus banget. Iya kan? Kisah Weir itu nunjukin kalau usia atau kondisi hidup itu sebenarnya bukan halangan mutlak buat dapetin pengetahuan khusus. Itu juga contoh bagus soal membeli pengetahuan secara cerdas, investasi waktu dan sumber daya ke pembelajaran yang paling nyambung ke tujuan. Hill juga respect banget sama inisiatif orang yang mau belajar sendiri atau ambil kursus di luar jam kerja. Itu nunjukin ada dorongan dari dalam, sesuatu yang dicari para pemimpin. Oke, jadi kita butuh pengetahuan khusus yang relevan, kita tahu cara nyarinya, harus proaktif juga. Tapi, apa itu aja cukup? Kayaknya Hill nambahin satu elemen lagi ya, yang nggak kalah penting. Nah, ada nangkap nih. Pengetahuan khusus itu fondasinya. Tapi menurut Hill, ide-ide hebat itu sering lahir dari situ. Cuma yang nyatuin keduanya jadi rencana praktis yang menghasilkan sesuatu, itu imajinasi. Kemampuan buat lihat koneksi antar info, gabungin potongan-potongan jadi satu, terus rancang strateginya. Jadi imajinasi ini semacam katalisatornya gitu ya. Pengetahuan khusus itu bahan bakarnya, ide itu percikannya, tapi imajinasi yang ngeramunya jadi mesin yang jalan. Tepat sekali, bisa dibilang gitu. Pengetahuan khusus itu, kata Hill, sebenarnya relatif gampang dicari kalau tahu caranya. Yang lebih langka, itu ya imajinasi terapan. Kemampuan buat ngeliat potensi di dalam pengetahuan itu dan membangun sesuatu darinya. Tanpa imajinasi, pengetahuan ya cuma tumpukan fakta aja, nggak jadi apa-apa. Baiklah, oke. Mari kita coba rangkum nih, inti dari bab 4 ini. Pesan utamanya kayaknya jelas banget.
Jangan cuma sibuk kumpulin info tanpa arah. Fokus identifikasi pengetahuan khusus yang Anda butuhkan, organisir yang rapi, terus pakai imajinasi buat ubah itu jadi ide dan rencana aksi yang konkret. Gitu kan? Iya, persis. Dan ini bawa kita ke refleksi penting buat Anda nih para pendengar. Coba pikirin, dengan tujuan terbesar Anda sekarang, pengetahuan khusus apa sih yang paling vital Anda perlukan saat ini? Dan apa langkah paling efektif yang bisa Anda ambil mungkin mulai hari ini buat dapetin atau memperdalam pengetahuan itu? Jawab ini, itu langkah awal buat ubah potensi jadi kekuatan nyata. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya ya.